teriakan Mulyono yang menggema di GBK. Ini tanda-tanda sudah nggak ada lagi kepercayaan kita kepada Pak Mulyono. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari teriakan Mulyono yang menggema di GBK. Ini tanda-tanda sudah nggak ada lagi kepercayaan kita kepada Pak Mulyono. Seperti video tadi yang sudah saya tampilkan, ini kan pertandingan ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Australia di GBK. Kita patut mengapresiasi perjuangan para pemain meskipun belum bisa memenangkan pertandingan dan belum bisa mencetak gol. Tapi ini adalah prestasi yang sungguh luar biasa. Kita bisa menahan imbang Australia, tim yang memang kalau boleh dibilang sudah berulang kali langganan masuk ke Piala Dunia. Dan dengan demikian, setelah kita menahan imbang Australia, itu kan kemudian peringkat kita di FIFA itu naik sangat signifikan, naik ke 4 peringkat. Dari peringkat 132 menjadi peringkat ke 128. Dan kemudian ketika kita melihat pertandingan itu kan memang benar-benar luar biasa. Timnas Australia ini menyerang habis-habisan. Untungnya kita punya seorang kiper naturalisasi, meskipun dia tidak punya darah Indonesia, Martin Paes, yang kemudian dia dinaturalisasi hanya gara-gara neneknya lahir di Kediri. Tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat kita menyaksikan itu seperti memacu adrenalin. Kalau kita lihat serangan Australia begitu menggebu-gebu, membabi buta, tapi di bawah misar gawang Martin Paes kemudian bisa mengamankan gawang kita. Tidak, selain menafikan peran dari lini pertahanan kita yang benar-benar solid. Nah, itulah yang menjadi prestasi tersendiri. Kemudian sekarang Indonesia ini juga ada di jajaran 10 besar tim se-Asia. Karena kalau kita melihat Indonesia ini kemudian hampir melampaui peringkat dari Thailand yang ada di 110. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Dan sekarang setelah pertandingan itu kemudian memang kemarin Presiden Jokowi kan rencananya akan berkantor di IKN. Tapi kemudian batal karena ingin menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di Gelora Bung Karno. Setelah pertandingan lalu kemudian Presiden Jokowi turun ke lapangan menyalami para pemain, memberikan ucapan selamat. Dan disitulah kemudian teriakan Mulyono menggema di Stadion GBK. Di depan orangnya langsung. Kurang epik apa coba? Iya kan? Mana ada sekarang. Zaman dulu, era sebelum ini, ketika Pak SBY kemudian memimpin negara kita, bahkan sebelum-sebelumnya, ada nggak peristiwa seperti ini? Nggak ada. Baru kali ini, baru di zamannya Pak Jokowi itu terjadi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden, kemudian yang mengakibatkan penghormatan kepada Presiden ini merosot tajam. Karena ulah Presiden Jokowi dan keluarganya sendiri. Coba bayangkan. Bagaimana Presiden Jokowi ini selama 9 tahun membangun Indonesia dengan begitu luar biasanya. Tapi kemudian di tahun ke-9 membuat manuver, mengutak-atik hukum yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia ini marah, murka. Apalagi akhir-akhir ini kalau kita melihat kelakuan-kelakuan dari anak-anak dan menantunya, itu yang kemudian membuat akumulasi kemarahan dari masyarakat ini memuncak.
Dan akhirnya meskipun ada di depan orangnya, berhadapan langsung dengan orangnya, teriakan Mulyono menggema di Stadion Gelora Bung Karno. Coba bayangkan, sekelas presiden di hadapan warganya sudah tidak punya arti, sudah tidak berharga lagi. Bagaimana negeri ini akan selanjutnya kalau misalkan dipimpin, wakil presidennya adalah anak beliau. Bayangkan. Dengan demikian, ini kan menunjukkan bahwa survei yang selama ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang kemarin 82%, sekarang turun menjadi 78%, itu kan hanya survei pesanan, hanya survei bayaran. Kenyataannya di lapangan, ketika Presiden Jokowi turun ke masyarakat, menghadiri setiap acara-acara yang ada di masyarakat, itu kan tidak seperti dulu lagi. Bagaimana respon masyarakat ini terhadap Presiden Jokowi? Bahkan beberapa waktu lalu juga diteriakan nama Mulyono di depan orangnya langsung ketika melintas di kerumunan masyarakat. Itu kan juga merupakan sebuah ekspresi kemarahan dari masyarakat kita. Bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi yang sisa 1 tahun belakangan ini, semuanya jadi kacau, jadi amburadul. Terutama ketika mengutak-atik hukum, lalu kemudian juga menggunakan perangkat-perangkat alat-alat negara dilakukan untuk mengakomodir anak-anaknya, menantunya. Apalagi sekarang kalau kita melihat ketiga anaknya itu kemudian terlibat kasus yang kalau boleh dibilang bukan remeh. Gibran sekarang, coba lihat. Ketika dia kemudian dikabarkan oleh Rocky Gerung bahwa setiap Sabtu menerima setoran dari para menteri yang datang ke Solo, itu masih perlu pembuktian. Tapi kalau misalkan itu kemudian disampaikan oleh seorang Rocky Gerung, kok kayaknya itu sulit untuk dibantah meskipun belum ada pembuktian. Lalu kemudian isu tentang akun Fufu Fafa yang begitu gencarnya menghina keluarga Prabowo, kemudian begitu mesumnya, begitu melecehkan beberapa orang terkait rasisme, yang bisa dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, itu kan sekarang juga sedang menjadi polemik. Dan kalau misalkan itu nanti terbukti, nggak menutup kemungkinan Gibran setelah dilantik menjadi wakil presiden akan dimakzulkan atau dilengsirkan. Lalu, anak kedua dan menantunya, Kahiyang dan Bobi, yang kemarin sempat disebutkan terlibat dengan kasus tambang timah Blok Medan, itu kan sampai sekarang juga masih harus ditelusuri. Kemudian Bobi dan Kahiyang juga pernah tertangkap kamera sedang turun dari pesawat jet pribadi. Lalu kemudian anak bungsunya, Kaesang Pangarep, yang kemudian juga terkait masalah jet pribadi, kemudian terkait masalah gratifikasi, dan lain sebagainya. Itu kan sekarang menjadi perbincangan hangat di masyarakat kita hari ini. Dan itu ketiga-tiganya adalah anak dari Presiden Jokowi. Presiden yang sekarang sedang memimpin dan kurang 1 bulan lagi meletakkan jabatannya, justru malah di akhir jabatannya terganggu dengan berbagai macam isu, bukan isu ya sebetulnya, meskipun belum terbukti, tapi selentingan-selentingan ini mungkin kemungkinan akan bisa dibuktikan setelah Presiden Jokowi lengser nanti bulan depan. Nah, itulah yang akhirnya membuat masyarakat kita menjadi marah, kemudian meneriakkan nama Mulyono di depan orangnya langsung. Sementara Presiden Jokowi seperti biasa, beliau selalu menjawab segala pertanyaan dengan template. Ketika kemarin ditanyakan bagaimana ketika ada hembusan gratifikasi terhadap Kaesang terkait masalah pesawat jet pribadi, itu kan kemudian Presiden Jokowi mengatakan ya semua orang sama di mata hukum. Kan jawaban selalu template seperti itu. Dulu ketika Gibran diisukan akan dijadikan sebagai cawapres, itu kan jawabannya juga sama. Ya umurnya masih belum cukup, lalu kemudian ya jawaban-jawaban yang seperti itu. Tapi kemudian ketika undang-undang ini digoyang oleh MK, kemudian disahkan bahwa ambang batas pencalonan presiden boleh di bawah 40 tahun asalkan sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah, apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Beliau mengatakan, ya kita sebagai orang tua mendukung anaknya saja, mendoakan. Kan seperti itu. Itu yang cara-cara yang seperti itu yang kemudian membuat masyarakat ini geram. Masyarakat sekarang sudah tidak bisa dibodohi dengan cara-cara seperti itu. Seperti yang terbaru kemarin.
ketika Presiden Jokowi pura-pura diwawancara oleh beberapa wartawan yang tidak seperti biasanya. Nggak ada mikrofon, nggak ada lambang stasiun televisinya, kemudian nggak ada seperti wartawan yang berebut untuk menanyakan sesuatu, itu kan pada akhirnya ketahuan bahwa itu adalah abal-abal. Lalu kemarin yang baru saja, ini seolah-olah seperti nggak sengaja begitu bertemu dengan Ahmad Lutfi, calon gubernur dari Jawa Tengah, di salah satu warung soto di Jawa Tengah. Ini kan seolah-olah ingin menciptakan bahwa oh ini tidak sengaja kemudian bertemu, memberikan dukungan, tapi nggak sengaja kok direkam pakai handphone. Itu cara-cara yang seperti itu sudah sering dilakukan oleh Presiden Jokowi dulu. Dan kita nggak menyadari itu. Tapi baru sekarang setelah ketahuan belangnya, lalu kemudian setelah kita mengetahui bahwa memang ternyata karakternya orang seperti ini, barulah kita menyadari bahwa oh ternyata selama ini semuanya hanyalah pura-pura. Semuanya hanyalah tipuan yang menyilaukan mata kita, yang seolah-olah beliau ini berangkat dari bawah. Kemudian beliau Jokowi adalah kita. Itu dulu. Tapi sekarang ya itulah. Kemudian emosi, luapan ekspresi masyarakat disampaikan ketika menonton pertandingan sepak bola. Bagi saya, mungkin itu juga salah satu sarana untuk Presiden Jokowi untuk melambungkan namanya. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai turun, kemudian masyarakat ini kemudian juga murka dengan semua yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi, ketika pada saat Presiden Jokowi akan berkantor di IKN lalu kemudian membatalkan demi untuk menonton pertandingan timnas, itu kan sebetulnya juga sebuah alat atau kendaraan bagi Presiden Jokowi untuk mengarahi simpati lagi kepada masyarakat bahwa ketika timnas bertanding, beliau datang di stadion kemudian memberikan ucapan selamat, apalagi beliau juga pasti tahu bahwa timnas kita akan meraih poin penting di kandang sendiri. Itu yang terjadi. Tapi masyarakat kita tidak bisa dibohongi, masyarakat kita sudah tidak lagi tertipu dengan yang ditampilkan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Itu yang membuat pada akhirnya masyarakat kita marah, bahkan meneriakkan nama Mulyono di depan orangnya langsung. Dan untuk kasus-kasus yang menjerat anaknya, menantunya, itu kemungkinan besar bagi saya akan mulai terkuak satu persatu ketika nanti Presiden Jokowi sudah lengser bulan depan. Dan kemudian apakah nanti akan menguak kisah-kisah selanjutnya? Apakah ada cerita-cerita tentang berbagai macam kebusukan atau borok-borok di pemerintahan Presiden Jokowi? Kita tunggu saja. Tapi kalau bagi saya, sepertinya itu akan terjadi. Kita tunggu saja. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pemimpin yang ini nggak bisa ditiru.